mulai dari 5. Topik kali ini kita akan membahas tentang hari raya besar yang diharamkan dalam Islam. Jadi dari kali ini saya baru menjalani puasa ayam bukit atau puasa sunnah dalam 3 hari mulai dari hari ini sampai hari Jumat. Jadi buat besok kita vlognya ditunda dulu ya, karena memang kebetulan banget kan targetnya kan 5. Jadi saya nge-vlog itu bukan yang terakhir, tapi ini saya akan melanjutkan vlog lagi di hari Jumat. Oke, apa sih hari raya besar umat Islam itu sebenarnya banyak. Ada Idul Fitri yang kebetulan udah diumumkan tanggal 30 atau 31 Maret. Terus juga Idul Adha itu keperkiraan bulan awal Juni. Tahun baru Muharram itu awal Juli. Awal Juli, kemungkinan di akhir Juni. Terus juga di Maulid Nabi di perkiraan bulan September, bulan Agustus atau September. Jadi mungkin kalian yang pada nanya apa saja sih hari raya Islam itu sebenarnya banyak ya, banyak banget. Tapi tidak hanya harus tidak secara umum, tapi juga bisa secara hari kayak bisa berpuasa, maupun berasal dan sebagainya macam. Tapi mungkin beberapa dari kalian itu tidak mengenai juga, ada juga beberapa hari yang sangat dilarang dalam agama Islam meskipun terbilang tidak menurut agama. Banyak tahu sekarang tuh zaman sekarang di akhir zaman itu banyak hari-hari diharamkan dalam Islam. Apa saja sih hari yang diharamkan dalam Islam ataupun hari yang dilarang dirayakan? Pertama, kita dimulai dari awal tahun, dari tahun baru. Tahun baru Masehi dengan tahun baru Islam itu berbeda. Tahun baru Islam itu biasanya berupa acara berupa syukuran, berupa pengajian, dan juga makan-makan, bukan kayak kurban sih. Tapi hari raya yang di tahun baru diharamkan itu adalah tahun baru Masehi. Itu pergantian tahun. Tapi mungkin nggak masalah bagi tahun baru Masehi itu ada dua sisi. Ada sisi yang berhala, juga ada sisi yang tidak. Kalau sejarah Islam itu kembali ke tahun 2000, itu mulai dengan ada Rebana, Marawis untuk menyambut tahun pergantian tahun Masehi. Itu kan cukup bagus, tapi dirayakannya dengan cara sholat malam. Tapi yang diharamkan itu meniup trompet, pesta-pesta, itu kan sangat terlarang banget tuh. Sampai mendingan disarankan itu tuh yang haram tuh tempat disco ya. Dan juga tapi yang paling yang tidak diharamkan itu tuh atau yang makruh tuh ada makan-makan besar bersama keluarga, atau juga main kembang api, atau bukan kembang api beneran tapi kembang api mainan, itu kan nggak masalah. Jadi itu kan cukup bagus. Yang kedua, hari raya Valentine. Jadi hari raya Valentine itu tuh sebenarnya juga merupakan yang diharamkan dalam Islam karena itu kan hari kasih sayang. Jadi sebagai penggantinya adalah hari tidak usah merayakannya. Kadang kan hari kasih sayang itu cuma hanya dikasih coklat, bunga dan sebagainya untuk pasangan kekasih sama istri. Sebaiknya hari raya Valentine tidak diadakan dalam Islam, tidak diperbolehkan dalam Islam, karena cukup dengan tidak sebagai diam ataupun sebagai penggantinya itu kalian bisa melakukan pengajian ini guys, untuk melakukan sesi makan malam dengan dating sederhana. Kemudian yang ketiga, hari raya April Fool's Day. Apa itu hari April Fool's Day? Ini juga sama diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur pembulian. Kita tahu dalam hukum Islam itu April Fool's Day atau hari Islam itu kan diharamkan itu karena mengandung unsur pembulian dan penyimpangan, karena mengerjakan orang-orang dengan atau tanpa sengaja. Hal itu dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur kesakitan hati itu tidak mengandung kodrat dalam Islam. Lalu kemudian ada hari lain adalah ini, hari Halloween. Hari Halloween sangat diharamkan dalam Islam karena mengandung kekerasan juga, karena mengandung unsur yang mengandung hipokrit ataupun yang mengandung unsur kemudaratan ya, atau kemaksiatan, karena kita mengapaskan dengan unsur serem atau religi, serem segala macem ya, dengan kayak pesta. Makanya jangan gunakan hari Halloween itu sebagai tradisi. Yang kelima, hari ulang tahun. Nah, karena mungkin hari kita tahu hari ulang tahun itu tuh kan tidak dibenarkan oleh agama, kecuali dengan hari Yaumul Milad itu. Maksudnya apa? Yaumul Milad itu merupakan mengganti hari ulang tahun dengan ada syukuran, tidak perlu kue, tidak perlu hadiah, cukup dengan makan syukuran tersebut dengan berupa tumpeng, sama hari Idul Fitri, tapi dengan adanya pesta yang sangat sederhana ya, dan tidak perlu memberikan hadiah, atau cukup memberikan doa dan harapan semoga bisa panjang umur. Nah itu aja. Dan yang terakhir dan paling penting sekali adalah ini, hari raya yang sangat diharamkan dalam Islam yang terakhir adalah hari ini, adalah pesta ya. Jadi pesta-pesta yang sangat diharamkan itu tuh adalah hari berpesta kayak pesta dugem, pesta segala macam. Tadi pesta dugem itu tuh sangat diharamkan dalam Islam tuh karena tidak masuk unsur teknik kemaksiatan tuh. Misalnya banyak pelat dengan aksi pornografi, terus banyak juga pelacur. Tapi pesta diharamkan dalam yang dihalalkan dalam Islam itu adalah pesta ini, pesta pekanan halal. Itu juga peran penting untuk ada pesta supaya dijalankan berkah dengan cara makanannya dengan konsumsi hanya yang halal ya, jangan yang haram, supaya bisa mendatangkan berkah. Nah itu aja tuh video kali ini, cukup bisa bermanfaat. Seperti biasa tuh follow aku, komen segera aku tahu bagaimana